Halo, nama saya Jona dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. MPR, tugasnya adalah 1. Memasyarakatkan ketetapan MPR. 2. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mengkaji sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaannya. Dan 4. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsinya adalah untuk menetapkan UUD, melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Wewenangnya adalah 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mengangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Fungsi Presiden. Fungsi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Presiden juga memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Tugas Presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden mengangkat duta dan konsul. Presiden juga menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang Presiden. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat, dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain-lain yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal ihwal, kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Selanjutnya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas DPR yang pertama yaitu 1. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. 2. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan Daerah. 3. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. 4. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. 5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Lalu, fungsi DPR. Negara Republik Indonesia 1945 memiliki peran besar dengan 3 fungsi: Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 17 adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, berdasarkan UUD 1945 juga memiliki 3 fungsi utama. Fungsi tersebut adalah: pertama, sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Lalu yang kedua, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah dan fungsi anggaran.
Ketiga, saat ini DPR dituntut untuk mampu bertransformasi menjadi parlemen modern. Berikutnya, wewenang DPR. Wewenang DPR terbagi menjadi 4. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan mendapat persetujuan bersama. Kedua, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Yang ketiga, memilih anggota BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, yang terakhir, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan perdamaian dengan negara lain. Saya ingin menjelaskan tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kita akan masuk ke tugas BPK. Yang pertama, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksa keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Yang keempat, menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima, tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati sesuai kewenangan. Yang keenam, bila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak adanya unsur pidana. Yang ketujuh, laporan BPK dijadikan dasar penyelidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat. Sekarang kita akan masuk ke fungsi BPK. Fungsi BPK yang pertama adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang kedua, mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang terakhir, kita akan masuk ke wewenang BPK. Wewenang BPK yang pertama adalah dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Yang kedua, semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. Yang ketiga, BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lainnya yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Dan yang terakhir, BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pengadilan negara tertinggi. 2. Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan. 3. Dapat memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan geras. Mahkamah Agung memiliki beberapa tugas, yaitu 1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 2. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. 3. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. 4. Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Menurut UU nomor 48 tahun 2009 pasal 20 ayat 2 menyebutkan kewenangan Mahkamah Agung, yaitu 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Fungsi Mahkamah Konstitusi. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutuskan pembubaran partai politik. Yang ketiga, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. DPD. Tugas DPD adalah 1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran. 2. Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. 3. Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD. 4. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh panitia musyawarah dan sidang paripurna. 5. Melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh panitia musyawarah atau sidang paripurna. 6. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan wewenang sidang paripurna dan panitia musyawarah. 8. Mengusulkan kepada panitia musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD. 9. Mengadakan persiapan pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas komite. 10. Mengordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 komite. 11. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan panitia rancangan undang-undang pada masa keanggotaan berikutnya. Fungsi DPD. Berdasarkan pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, fungsi DPD adalah 1. Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. 2. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas perancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 4. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Wewenang DPD. 1. Pengajuan usul rancangan undang-undang. Pengajuan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Pembahasan rancangan undang-undang ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. 4. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta penyampaian hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 5. Penyusunan prolegnas, menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 6. Pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, melakukan pemantauan dan evaluasi atas perancangan peraturan daerah dan peraturan daerah Perda. Tugas Komisi Yudisial: A. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. B. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. C. Menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Fungsi Komisi Yudisial: menjadi perantara atau mediator atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman. 2. Menjadikan tingkat efisiensi dan aktivitas kekuasaan akan semakin tinggi, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. 3. Menjadikan terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari KY. Kewenangan Komisi Yudisial: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.